saya sampaikan tadi, kita komitmen bahwa bagaimana karena sesungguhnya luas lahan pertanian kita lebih kurang 9.000 hektar, itu produksinya juga kalau dihitung menjadi beras, padi yang dihasilkan itu dijadikan beras itu baru memenuhi sekitar 58% dari kebutuhan beras secara kabupaten ya. Kalau untuk Bunga Raya sudah tercukupi, ada melebihi. Tapi kalau untuk memenuhi kebutuhan konsumsi beras kabupaten, nah itu belum cukupi. Nah, maka kalau untuk mencapai itu ada dua cara. Pertama, kita sama ada kita untuk menambah luas lahan sawah kita. Jadi kalau kita kira-kira kan 4-5.000 hektar lagi yang kita perlukan untuk bisa swasembada pangan. Nah, solusi kedua, kita intensifikasi lahan yang sudah ada. Bagaimana lahan yang sudah ada itu bisa memproduksi beras atau padi dalam jumlah yang 2 kali lipat dari saat ini, dan sehingga dengan demikian nanti bisa memenuhi kebutuhan pangan kita, beras kita. Nah, salah satu permasalahan juga tadi yang jadi fokus daripada baik pembicara maupun ada di mahasiswa tadi, itu juga masalah terkait dengan pemasaran hasil produksi pertanian. Nah, ini juga menjadi jadi memang hasil pertanian khususnya beras ini kan unik. Dia harus terserap oleh pasar itu tak boleh lebih daripada 3 hari. Jadi gabah basah itu harus dibeli, harus dijual dalam waktu 3 hari. Kalau tidak harus dikeringkan sendiri oleh petani itu. Nah, itu perlu proses. Nah, kebanyakan petani ini kan produksi hasil pertanian ini kan ada gabah kering panen, ada gabah kering giling. Nah, kebanyakan petani lebih suka karena pertama mungkin terkendala masalah lantai jemur yang terbatas, kemudian juga perusahaan rice milling yang memiliki dryer pengering gabah itu yang terbatas juga, sehingga mereka lebih cenderung menjual itu dalam kondisi basah, kering panen maksudnya. Yang kalau kering panen itu kan kadar airnya masih 25%. Nah, kalau kering giling itu kan sekitar 14%. Gitu. Nah, untuk mencapai kering giling ini perlu waktu dan masyarakat mungkin ya dengan segala kondisinya mereka lebih cenderung kebanyakan menjual gabah dalam kondisi gabah kering panen gitu. Nah, itu yang jadi Nah, karena gabah kering panennya harus terjual dalam jangka waktu 3 hari, maka mau tidak mau ini masalah harga memang dibatasi oleh constraint waktu itu. Sehingga lewat waktu itu ya kalau tak bisa terjual susah jadinya. Artinya bisa jadi produksi gabah itu rusak jadi. Nah, makanya bekerjalah dengan waktu. Nah, dalam kondisi seperti itu ini rawan dengan permainan harga oleh para pembeli ini tadi. Nah, ini mencoba solusi ke depannya, kita akan coba bagaimana nanti salah satu solusi yang kita apakan itu adalah memperbanyak. Kalau lantai jemur ini kan perlu lahan dan tidak semua petani punya lahan luas untuk kita siapkan lantai jemur. Nah, solusi berikutnya adalah kita menyiapkan perusahaan yang bisa mengeringkan itu. Nah, menyiapkan usaha ataupun yang bisa mengeringkan. Nah, ini yang coba kita sinkronkan antara rencana Renstra pemerintah ini dengan Renstra dunia usaha. Nah, salah satu yang dunia usaha yang bisa kita kendalikan adalah BUMD. Nah, bagaimana BUMD kita ini bisa terlibat juga dalam penyerapan hasil pertanian ini ke depan. Itu yang menjadi solusi.